Kemudian beliau seringkali begitu untung dagangan, gitu kan, langsung menghabiskan pada saat itu keuntungannya. Ini perilaku Abdurrahman. Dalam kisah riwayat yang sahih disebutkan, beliau pernah mendapatkan satu peti emas keuntungan, satu peti emas keuntungan dagangan. Jadi ini selalu tiap hari bersedekah, tiap hari berdatang. Dia bilang sama istrinya, waktu istrinya tanya, kenapa kau kepikiran? Apa yang pikir apa Abdurrahman? Dia bilang, saya kepikiran nih, satu peti emas ini saya belum pernah dapat untung sebanyak ini nih. Lalu apa yang kau ingin lakukan? Dia bilang, saya ingin sedekahkan. Ya. Perhatikan ini ummahat kita di sana di belakang, akhwat kita. Ini suaminya mau sedekah, keuntungan satu peti emas. Kita ini kalau keuntungan 10 juta saja sudah mau antri di bank, gitu kan? Sudah antri panjang pun siap, yang penting bisa nabung. Subhanallah. Ini datang keuntungan satu peti emas, mau disedekahin semua. Ini sedekah. Program pertama sedekah, bukan beli makanan, bukan beli baju. Istrinya juga tidak bilang sebentar, jatah saya mana? Enggak. Saya mau beli emas dulu, saya mau beliin dulu, enggak. Sedekahkan. Ini riwayat sahih menyebutkan waktu disedekahkan oleh Abdurrahman sama istrinya malam itu habis. Besok datang 2 peti keuntungan. Enggak masuk di akal. Produk yang sama, jumlah yang sama, harga yang sama, untungnya double. Gimana tuh? Hitungan matematika nggak masuk sudah, nggak bisa. Datang 2 peti dalam riwayat dikatakan Abdurrahman sedekahkan. Hari ketiga datang 3 peti. Terus begitu. Terus makin banyak sedekahkan, makin banyak datang. Dalam Islam sedekah sama dengan kaya. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi jangan malah terbalik. Ini penting sekali. Dan sedekah itu makin banyak datang. Responnya harus begitu. Dan datangnya bukan setimpal dengan yang kita keluarin 1 juta datang 1 juta, enggak. Keluarin 1 juta datangnya 100 juta. Itu harus dengan keyakinan. Abdurrahman ibn Auf pernah kedapatan oleh beberapa masyarakat Madinah itu membagi-bagi di jalan 40.000 dirham. Bagi-bagi cuma-cuma. Datang dia pokoknya keluar dia bagi-bagi. 40.000 dirham itu sama dengan 2,2 M. Nah, dibagi-bagi 2,2 M dibagi-bagi, coba bayangkan gitu kan. Gak bisa nyambung dengan kita ini gimana, tapi luar biasa. Dan dia Abdurrahman dari nol ya, dari tidak punya baju tadi, baju cuma di badan, gak punya istri, jual cangkul pinjam sama orang. Tapi Allah Azza wa Jalla buktikan apa yang dia janjikan benar. Abdurrahman begitu dapat sedekah dulu. Sampai saya bilang tadi konsep dasarnya lebih penting mereka sedekah daripada makan. Ini luar biasa ini ya. Abdurrahman juga pernah membagi-bagi danahnya, harta yang dia miliki, begitu dapat keuntungan dari dagangannya, 40.000 dinar, kalau tadi 40.000 dirham. Ini 40.000 dinar lebih banyak, itu kurang lebih 6,4 M. Dibagi-bagi, habis semua. Sedekah ini bukan tanggung-tanggung ini. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, Abdurrahman ibn Auf adalah orang kaya yang selalu bersyukur. Dan syukurnya adalah dengan mengeluarkan sedekah, selalu. Sementara Uwais Al-Qarni adalah orang yang miskin dan sabar. Ini ada bahasan sendiri dari tabi'in tentunya. Kemudian sedangkan Abu Dzar dan Abu Ubaidah adalah ahli zuhud. Orang yang terkenal mendahulukan akhirat. Tapi saksi bahasan Abdurrahman dipuji oleh Imam Az-Zahabi bahwasanya terkenal dari kisahnya dia adalah orang kaya yang bersyukur. Tentu khilaf di antara ulama ya tentang kedudukan orang kaya bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih afdal? Itu selisih panjang lebar khilaf di antara ulama siapa yang lebih afdal. Tapi kesimpulannya kalau saya lihat adalah orang kaya yang bersyukur lebih afdal, gitu kan? Karena dia mendapatkan ya pahala dari sedekahnya. Jadi kan sementara sabar dia masih bisa dapatkan juga. Dan orang miskin tidak bisa mendapatkan masalah sedekah. Dalam hadis Bukhari ada sahabat-sahabat yang datang dan berkata, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami. Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka mendapatkan pahala plus karena memberikan kepada kami bantuan. Sedekahnya. Gitu kan? Lalu beritahukan kepada kami, kata para sahabat, amal yang kalau kami kerjakan bisa minimal menyamai pahala mereka. Kata Nabi SAW, rutinlah baca Subhanallah 33. Alhamdulillah, Allah Akbar 33. Rutin baca itu. Mereka amalkan. Ternyata sahabat-sahabat Nabi yang kaya dengar. Gitu kan? Mereka datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Kata orang-orang miskin datang lagi, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya itu dengar juga amalan itu, dia amalin juga, kan itu. Maksudnya ini sekarang beritahukan lagi kami amal lain gitu. Kata Nabi SAW apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu ya karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan.
Teman-teman sekalian, kaya bukan karena kerja di sebuah tempat yang mewah, kaya bukan menjadi pejabat negara, kaya dengan sedekah. Ini sedekah nih, keluarin di jalan Allah. Itu penyebabnya. Dan tidak ada hitungan matematikanya nih, kayanya datang. Biar tidak punya usaha, rajin sedekah itu akan kaya. Itu sudah janji. Ini dari tadi saya teriak-teriak ini, kalau sampai keluar sebentar masih ada yang pelit, ini luar biasa. Kalau saya punya cambuk, saya cambuk. Oh iya, nggak bisa lagi. Ini sudah kata kunci rahasianya di situ. Sedekah dapat, gitu kan? Itu begitu. Kita kalau lagi makan satu bungkus makanan enak, coba beli satu bungkus yang sama, nilai yang sama, bawa siapa saja ditemui di jalan kasih, sedekahin langsung. Nilai seperti apa yang kita kasih itu luar biasa. Ada kepuasan diri, pahalanya ada, dan penyebab datangnya rezeki. Dan kalau kita kasih satu bungkus di jalan Allah, Allah nggak kasih kita satu bungkus, teman-teman sekalian. Bisa sebulan antum ditraktir sama teman-teman nanti. Balasannya efeknya besar. Karena semua ibadah yang kita kerjakan, itu efek balasannya dari Allah besar. Coba sholat duha. Kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari harus manusia sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan 2 rakaat sholat duha menggantikan sedekah 360 sendi. Berimbang nggak? 10 menit sholat, gitu kan? Atau 5 menit sholat dengan sedekah untuk 360 sendi. Berapa harganya sendi kita ini? Kalau satu sendi rusak, sendi jari aja. Coba tanya teman-teman kalau ada yang dari medis nih. Berapa kira-kira? 1 juta? 2 juta? 10 juta satu sendi? Ini baru sendi kecil. Bagaimana kalau sendi semuanya? Anggap 1 juta satu sendi. Kita harus sedekah 360 juta per hari. Tapi Allah ganti dengan 2 rakaat sholat duha. Nggak berimbang. Kalau sama Allah nggak ada hitung-hitungannya, teman-teman sekalian. Nggak ada kalkulatornya sama Allah ini. Buang jauh-jauh hitungan antum yang biasa antum pakai di komputer, pakai di HP, itu jauh, sama Allah nggak ada itu. Dalam hadis Muslim, siapa yang puasa sehari di jalan Allah, sunnah atau wajib, Allah jauhkan dia dari neraka 70 tahun. Nggak berimbang puasa sehari dengan 70 tahun, nggak bisa. Sama dengan memberikan makan satu bungkus, memberikan satu lembar baju. Bukan seperti itu balasannya, berlipat-lipat datang. Sedekah penyebab kaya, bukan ijazah, gitu kan? Ini harus difahamin. Berapa banyak orang jadi sarjana miskin, minta-minta di jalan, gitu. Tapi ini sedekahnya yang harus dihidupkan. Kemudian kita lihat di sini, ia juga membagikan hartanya untuk veteran Badr. Di satu waktu Abdurrahman bilang, iklanin, saya mau khusus yang masih hidup dari yang pernah ikut Badr. Jadi Badr ini punya kelebihan sendiri, teman-teman sekalian ya. Karena orang Badr, orang yang ikut perang Badr ini termasuk Abdurrahman punya manaqib di sini, punya kelebihan karena beliau hadir di Badr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum," ya, faqad ghafartu lakum, kata Allah. Berbuatlah semau kalian karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Semua yang hadir di Badr diampuni dosanya. Kata sebagian ulama tafsir, walaupun ada orang yang pernah ikut Badr, setelah Badr dia bermaksiat asal dia tidak murtad, Allah langsung ampuni. Karena di zaman Umar bin Khattab pernah ada satu ahli Badr, itu subhanallah berjalan waktu, zaman khilafahnya Umar, tapi saya lupa namanya orang ini, masyhur kisahnya. Kemudian dia mabuk, sempat lalai, mabuk di Irak. Ya. Ketahuan, si fulan mabuk, Umar bin Khattab menerapkan orang mabuk 80 jerat dicambuk. Gitu kan. Waktu Umar disampaikan si fulan pernah hadir di Badr, mabuk, kata Umar jangan dicambuk. Kata mereka, kenapa mungkin anda beda-bedakan? Dia bilang, bukankah kalian dengar firman Allah, wa qul i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum? Allah sudah bilang untuk ahli Badr, semua yang pernah hadir berbuat semau kalian Allah sudah ampuni, khusus Badr nih. Maka Abdurrahman menganggap memang penting buat mereka nih, penting buat kedudukan itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau iklankan semua veteran Badr akan dapat uang dari saya. Dan waktu itu dia mengeluarkan untuk ahli Badr sekitar 400 dirham, 400 dinar maaf. 400 dinar ini kalau kita kali 1.600.000 kurang lebih 640 juta. Salah satu yang terhitung veteran Badr, walaupun dia tidak hadir, adalah Uthman bin Affan. Karena waktu Nabi SAW sedang Badr, Nabi SAW mengatakan ada saudara-saudara kalian di Madinah yang tidak ada kalian lewatin sebuah lembah, kalian menghadapi apapun, ya kecuali ikut dengan pahala bersama kalian, karena mereka ditahan dengan udzur.
Dan Nabi SAW yang menyuruh Uthman untuk tinggal mengurus istrinya Ruqayyah, anak Nabi SAW yang sedang sakit. Maka Nabi SAW pun pada saat pulang dari Badar menyendirikan ghanimah, harta rampasan perang buat Uthman. Waktu itu Uthman bin Affan kaya raya. Bahkan Uthman ini bersaing dengan Abdurrahman, sudah kita jelaskan di kisahnya. Kaya raya luar biasa, dan juga karena luar biasa sedekahnya. Waktu Abdurrahman memberikan bagi-bagi untuk 100 orang veteran, berarti Uthman masuk. Dan waktu itu Uthman kaya raya, Uthman juga terima. Orang-orang tanya, wahai Uthman, kenapa anda terima uangnya Abdurrahman? Artinya 400 dinar ini nggak ada nilainya buat anda, sudah luar biasa, triliunan uangnya gitu kan. Untuk apa ambil lagi? Apa kata kesaksian Abdurrahman ya? Dia mengatakan uangnya Abdurrahman adalah uang yang halal, suci, bersih dan berkah. Ini tidak ada. Uangnya Abdurrahman nggak ada syubhatnya, jangankan haram, syubhat nggak ada. Maka saya mau menikmatin uang halal itu. Itu luar biasa. Sampai Uthman bin Affan pun mengambilnya.